teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas diskret. Nah, setelah mempelajari ini, sangat diharapkan bahwa mahasiswa itu dapat memahami makna dari distribusi probabilitas serta penyusunannya dan perbedaan antara distribusi diskret dan kontinu. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami bagaimana menghitung rata-rata hitung, varians, dan standar deviasi dari suatu distribusi probabilitas. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami karakteristik dan perhitungan probabilitas dengan menggunakan distribusi binomial. Juga memahami karakteristik dan perhitungan probabilitas dengan menggunakan distribusi Poisson. Pada video yang lalu telah kita pelajari tentang pengertian, hukum, dan metode pendekatan probabilitas. Jadi probabilitas itu dinyatakan dalam bentuk nilai antara 0 sampai 1, memberikan makna tentang probabilitas suatu kejadian pada masa depan. Nah, memahami probabilitas suatu kejadian biasanya dihadapkan pada kenyataan bahwa kesimpulan tentang probabilitas itu didasarkan pada pengamatan yang jumlahnya lebih sedikit dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kesimpulan yang diambil pasti mengandung faktor risiko atau unsur ketidakpastian. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video tentang konsep dasar probabilitas. Namun, bagaimana mengetahui probabilitas terhadap banyak kejadian atau percobaan? Nah, distribusi probabilitas ini memberikan keseluruhan kemungkinan nilai yang mungkin muncul atau terjadi dari sebuah kejadian atau percobaan. Hanya saja pertanyaan awalnya dalam video ini adalah, mengapa sih kita perlu untuk mempelajari distribusi probabilitas? Salah satu contohnya adalah pada masa zaman globalisasi ini menuntut adanya perbaikan dalam kinerja dan efisiensi manajemen. Nah, salah satu PT sebagai perusahaan publik itu menerapkan yang namanya quality management system yang ketat. Nah, perusahaan mempunyai kebijakan bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Apabila seorang karyawan pada hari ini melakukan kesalahan itu dijadikan indikator penilaian kerja. Misalnya, suatu kesalahan terlambat datang ke kantor, itu salah satu indikator penilaian kinerja. Nah, manajemen juga menghitung berapa probabilitas kinerja seorang karyawan pada esok hari dibandingkan dengan hari ini. Sama saja, lebih baik atau lebih buruk. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa 10% karyawan mempunyai kinerja yang sama dengan hari ini. 76% karyawan mempunyai kinerja yang lebih baik dan hanya 14% yang mempunyai kinerja lebih buruk. Nah, kasus ini memberikan gambaran pada kita bahwa sekali lagi kasus dalam kehidupan baik ekonomi, kesehatan, manajemen salah satunya, misalnya dalam manajemen perusahaan atau manajemen tempat kerja lainnya itu terkait dengan yang namanya probabilitas kejadian. Kejadian di dunia itu hampir tidak dapat dikontrol, sehingga kejadian tersebut juga acak terjadinya dan juga memberikan hasil yang acak-acakan. Bisa saja hasilnya lebih baik, bisa juga lebih buruk gitu. Nah, terhadap kasus ini, seperti contohnya kasus mengukur kinerja karyawan, itu distribusi probabilitas itu dapat mempermudah dan mempercepat mengetahui probabilitas sebuah kejadian. Jadi dengan kita menerapkan distribusi probabilitas, kita bisa tahu bagaimana kinerja perusahaan. Apakah karyawannya itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk daripada yang kemarin.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa distribusi probabilitas itu adalah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. Ya, misalnya beberapa probabilitas kinerja karyawan gitu. Jadi ada yang 10%-nya itu mempunyai kinerja yang sama dengan hari ini, ada yang 76% karyawannya mempunyai kinerja yang lebih baik, ada yang hanya 14% yang mempunyai kinerja yang lebih buruk. Untuk memahami bagaimana sebuah distribusi probabilitas disusun, kita dapat melihat contoh ini. Nah, ada 3 orang nasabah yang akan menabung di bank. Ada 3 orang. Terdapat 2 bank di Jalan Miruya, Jakarta Barat, yaitu Bank BCA dan Bank BNI. Jadi ada 3 orang nasabah dan terdapat juga 2 bank, yaitu Bank BCA dan Bank BNI. Nah, ketiga orang tersebut bebas memilih bank tempatnya akan menabung. Bisa satu orang itu dia menabung di dua-dua bank sekaligus, BCA semua, atau bisa di BCA, bisa di BNI, atau bisa juga di BNI semua. Nah, berikut ini tabel kemungkinan dari pilihan ketiga orang tersebut. Jadi kemungkinan pilihan pertama, misalnya nasabah pertama pilih BCA, nasabah kedua juga pilih BCA, dan nasabah ketiga juga pilih BCA. Pilihan kedua, nasabah pertama itu BCA, nasabah kedua BCA, tapi nasabah ketiganya BNI. Pilihan ketiga, bisa nasabah pertama BCA, nasabah kedua BNI, dan nasabah ketiga BCA. Pilihan keempat, nasabah pertama BCA, nasabah kedua BNI, nasabah ketiga BNI. Pilihan kelima, nasabah pertama BNI, nasabah kedua BCA, dan nasabah ketiga BCA. Pilihan keenam, nasabah pertama BNI, nasabah kedua BCA, dan nasabah ketiga BNI. Pilihan ketujuh, nasabah pertama BNI, nasabah kedua BNI, dan nasabah ketiga BCA. Pilihan kedelapan, nasabah pertama, kedua, dan ketiga sama-sama memilih untuk menabung di Bank BNI. Nah, jika kita ingin melihat berapa probabilitas ketiganya akan memilih Bank BNI, maka kita akan menyusun tabel distribusi probabilitas. Nah, langkah pertama yaitu dengan menentukan jumlah pilihan BNI. Karena kita mau tahu ya berapa probabilitas tiga nasabah itu memilih BNI. Maka kita lihat jumlah pilihan. Untuk yang pilihan pertama, sama sekali tidak ada nasabah yang memilih BNI. Berarti jumlah pilihannya adalah 0. Pilihan kedua, ada 1 yang memilih BNI, yaitu nasabah ketiga. Berarti jumlah pilihan BNI adalah 1. Untuk pilihan ketiga, ada 1 juga, yaitu nasabah kedua. Pilihan keempat, ada 2 nasabah. Jadi jumlah pilihannya adalah 2, karena nasabah kedua dan nasabah ketiga memilih Bank BNI. Pilihan kelima, ada 1 bank. Ada 1 nasabah yang memilih Bank BNI. Jadi jumlah pilihannya 1. Pilihan keenam, ada 2 juga, yaitu nasabah pertama dan nasabah ketiga. Pilihan ketujuh, ada 2 juga jumlah pilihan Bank BNI, yaitu nasabah pertama dan nasabah kedua. Pilihan kedelapan, ketiga-tiganya memilih Bank BNI. Jadi jumlah pilihan BNI itu ada 3 untuk pilihan ke-8. Nah, dari 8 kemungkinan tersebut, kita dapat menyusun distribusi probabilitas sebagai berikut di tabel yang di bawahnya ini. Jadi, jumlah BNI yang dipilih nasabah itu ada tidak sama sekali, berarti 0. Ada yang memilih 1 kali pilihan, ada yang 2 kali pilihan, dan ada yang 3 pilihan jumlahnya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah frekuensi.
Di langkah pertama. Langkah kedua, menentukan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi yang tidak memilih ada sebanyak 1. Berarti jumlah frekuensinya 1. Yang memilihnya jumlah pilihan BNI 1 itu ada 1, 2, 3. Berarti jumlah frekuensinya 3. Yang jumlah BNI pilihan nasabah yang dua jumlahnya itu ada 1, 2, 3. Jadi frekuensinya juga 3. Yang tiga-tiganya memilih BNI itu jumlah frekuensinya ada 1 karena hanya pilihan 8 ya, berarti jumlah frekuensinya 1. Langkah ketiga adalah melihat total kemungkinan, menghitung total kemungkinan. Total kemungkinan tuh ada 8 karena ada 8 kemungkinan pilihan. Berarti di sini 8, 8, 8, 8 untuk setiap pilihan nasabah. Berikutnya menghitung distribusi probabilitas. Jadi berapa banyaknya jumlah frekuensi dibagi dengan total kemungkinan. 1 bagi 8, 3 bagi 8, 3 bagi 8, dan 1 bagi 8. Hasil probabilitasnya adalah seperti di bawah ini. 1,25, 0,125, 0,375, 0,375, dan 0,375. Nah, dengan distribusi probabilitas bisa memudahkan kita untuk mengetahui probabilitas dari kejadian yang bersifat acak atau yang bersifat bebas. Jadi dalam hal contoh soal ini, yaitu di mana ketiga nasabah itu bebas memilih mana yang disukai dan mana dan yang mereka suka itu tidak ada orang yang tahu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, berapa sih jika ada 3 orang nasabah, maka berapa probabilitas ketiganya itu akan memilih BNI? Jadi probabilitasnya adalah 0,125. Jadi jumlah BNI yang dipilih nasabah 3 pilihan, itu probabilitasnya adalah 0,125. Nah, pada distribusi probabilitas juga, kita bisa lihat bahwa nilai total dari distribusi frekuensinya adalah 1 atau 1,00 ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa peristiwa yang bebas serta saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu antar nasabah bebas menentukan pilihan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana menyusun sebuah distribusi probabilitas seperti ini. Nah, sebelum membahas jenis-jenis probabilitas lainnya, maka sebaiknya kita akan memahami dulu beberapa istilah yang akan digunakan dalam video ini, seperti variabel acak diskret, dan variabel acak continue. Nah, yang pertama adalah variabel acak. Variabel acak itu adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi variabel acak itu merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Salah satu contohnya, misalnya kita mencoba melemparkan uang logam itu ke udara. Kalau kita melempar uang ke udara, maka ada 2 kemungkinan. Saat koin itu berada kembali di tangan kita, kira-kira sisi mana yang terlihat gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa sisi gambar dan juga bisa sisi angka. Nah, apabila kita lempar uang itu 2 kali, uang logam itu kita lempar 2 kali ke udara, maka sisi gambar itu bisa saja munculnya 2 kali. Jadi lempar pertama muncul gambar, lempar kedua juga muncul gambar. Bisa juga gambarnya itu, sisi gambar itu munculnya hanya 1 kali. Jadi lempar pertama munculnya angka, lempar kedua munculnya gambar, atau lempar pertama munculnya gambar, lempar kedua yang munculnya angka. Dan bisa juga sisi gambar itu 0 atau tidak muncul sama sekali. Lemparan pertama muncul angka, lempar lagi muncul angka lagi.
Nah, percobaan melempar uang ke udara itu adalah percobaan yang acak. Dan nilai hasil muncul gambarnya itu seperti 2, 1, dan 0. Itu adalah variabel acak. Variabel berikutnya adalah variabel acak diskret. Nah, variabel acak diskret itu merupakan ukuran hasil dari percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang terpisah dalam suatu interval. Jadi ini yang ya. Nah, contohnya jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, jumlah mainan, dan sebagainya. Nah, interval variabel diskret dan hasil pengukurannya tuh disajikan seperti yang ini ya teman-teman. Bisa variabel acaknya dari 0, 1, 2, 3, 4, intervalnya 1, 1, 1. Ini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini ke sini 1, ini 1 gitu. Terus bisa juga ditampilkan dengan format pengukuran yaitu grafik seperti ini. Nah, perhitungan akan menghasilkan variabel acak diskret seperti jumlah buah itu ada 1000. Ini ya, jumlah buah ada 1000 buah. Terus jumlah sepatu ada 600. Terus jumlah baju ada 800 dan juga ada jumlah mainan. Ini yang kita sebut dengan variabel acak diskret, yaitu ukuran hasil dari percobaan. Berikutnya adalah variabel acak kontinu. Nah, variabel acak kontinu ini mempunyai nilai yang menempati pada seluruh interval hasil percobaan. Biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan perhitungan. Contohnya, ada sebuah semangka, jumlah buah semangka misalnya 10, itu adalah variabel acak diskret. Tetapi bila mengukur berat semangka misalnya 5,38 kg, nah ukuran hasil adalah yang kita sebut dengan variabel kontinu. Jadi berdasarkan sebuah pengukuran. Semua nilai yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Sekali lagi, variabel acak kontinu itu dihasilkan dari pengukuran dan bukan yang kita sebut perhitungan ya. Nah, contohnya ini contohnya variabel acak kontinu misalnya dari hasil pengukuran tinggi badan. Hasil pengukuran tinggi badan manusia. Jadi bisa menghasilkan angka lebih dari 2,0 meter. Lebih dari 2 meter. Bayi baru lahir mungkin 50,2 cm. Bayi yang lain bisa 43,33 cm. Tinggi badan juga bisa ada yang 144 cm, ada yang 150, ada bahkan yang 155, gitu, dan sebagainya. Intinya itu merupakan sebuah pengukuran, bukan perhitungan. Jadi diukur dulu. Nah, begitu juga dengan berat buah ya. Buah kan diukur dulu, baru dapat beratnya berapa, 5,38 misalnya. Nah, semua yang dilakukan dengan proses pengukuran akan menempati semua interval dan termasuk variabel acak kontinu.